Halo, selamat selamat datang dan selamat bergabung di apa ya namanya? Roda obrolan anak muda. Tapi sepertinya akan jadi lebih menarik atau lebih enak kalau misalnya nama judulnya itu ada unsur monolog. Karena gini, karena sebetulnya beberapa hal atau beberapa kali syuting punya aku udah melakukan syuting tapi sepertinya tidak ada yang apa ya namanya yang masuk gitu. Kayak kemarin pas zamannya Coki Coki ketangkap itu, aku ada ngobrol sama dua temanku. Terus sebelumnya ada ngobrol lagi tentang masalah cinta, tapi nggak ke-upload karena aku pikir apa ya, filenya hilang dan kayaknya akan kurang menarik sebenarnya. Tapi malah aku bikin video monolog seperti ini, dan sebetulnya bukan video, ini audio yang kalian bisa dengarkan sambil kerja, sambil masak, sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang lain tentunya. Ini di syuting tanggal 4 April 2022 jam 4:36 pagi setelah sahur, setelah subuhan juga. Dan apa ya, vibe pagi itu masih berasa banget. Dan eh pikiran masih fresh dan sebagainya. Cuman masalahnya saya nggak tidur dari jam 12 siang tadi. I don't know kenapa nggak bisa, karena ketiduran jam 8 terbangun jam 12. Kayak the fuck man, ini nggak tidur lagi semalaman, padahal hari ini mau ada PCR untuk rencana pulang. Dan semoga ya bisa di-upload hari ini juga tanggal 4 April. Dan semoga juga ini akan menjadi apa ya, teman kalian buka puasa atau siang-siang suntuk. Jadi aku usahakan di-upload sekitar jam 11 atau jam 12 siang lah, ketika kalian masih makan siang, buat yang teman-teman Kristen kali ya, atau cewek-cewek yang masih datang bulan yang tidak bisa berpuasa. Eh Sebetulnya gini, di apa ya, roda monolog kali ini, I don't know namanya, kalian bisa kasih tahu di komentar apa sebaiknya namanya. Tapi aku berusaha untuk apa ya, ngomong sepanjang mungkin dan semenarik mungkin. Nggak menarik sih sebetulnya, nggak penting menarik. Konsisten itu akan selalu tidak penting kalau nggak menarik sebenarnya. Orang bilang ayo kita konsisten, ayo kita ini, the fuck man. Orang konsisten banyak tapi orang yang berhasil kan nggak banyak ya. Sebetulnya ada spektrum lain dalam sebuah keberhasilan menurutku. Walaupun aku belum berhasil tapi lagi progres ke sana. Pertama kayak promosi itu harus menarik, lalalala. Ya betul, promosi harus menarik, tapi kalau produkmu juga nggak bagus, ya orang mungkin beli di awal aja tapi habis itu nggak balik modal dan mati. Dan produk yang bagus itu dihasilkan oleh proses belajar yang panjang, entah kuliah, entah kerja, entah dapat pengalaman dari kerja atau apapun gitu. Jadi ya kenapa orang sukses itu tidak banyak, karena ya orang sudah capek dan memilih sebagai PNS sebetulnya. Tapi gini, PNS itu nggak salah, dan tapi mereka adalah rata-rata ya, orang-orang yang PNS itu adalah orang yang mencari keamanan. Maksudnya ya mencari aman itu kayak eh, kapanpun dapat gaji, dan masa depan terjamin. Maksudnya dia digaji sampai dia mati gitu. Dan ya itu bagus. Tapi akhirnya mereka tidak mencoba hal baru. Kau bayangkan kalau misalnya PNS itu kan lewat seleksi yang susah gitu, dan berarti mereka itu orang-orang yang cerdas, pintar, yang bisa apa ya, mengalahkan seleksi itu dan lolos gitu. Seandainya mereka gagal, dan mereka akan menjadi pengusaha, mungkin akan banyak produk-produk baru atau apapun, atau bisnis-bisnis baru yang diciptakan dari PNS yang gagal gitu. Karena mereka orang cerdas tapi
udah masuk ke PNS ya udah aman aja gitu. Dan juga ya aku perhatikan sebagai sebagai pengguna Facebook ya buat jualan, aku jualan juga dan produkku itu disukai tapi promosinya kurang. Nah makanya sebetulnya promosi sukses itu dari promosi sama menggunakan produk itu juga kebagusan produk itu juga ngaruh gitu. Nah tapi sukses itu juga banyak spektrum lain gitu. Jadi nggak cuma dua itu sebenarnya, tapi menurutku sejauh ini yang paling besar itu adalah dua hal itu, produk bagus dan promosi yang kencang gitu. Entah nanti produksi kegiatan produksinya juga harus cepat dan sesuai dengan permintaan masyarakat, itu beda lagi lah. Tapi duanya itu. Jadi gini, di Facebook itu ternyata banyak sekali akun-akun yang upload sesuatu, re-upload. Jadi ini adalah re-upload. Aku nggak ngerti ya, tapi gini, kau meng-re-upload sesuatu, mengambil video, entah viral, entah kemarin sih di timeline paling banyak yang tentang binary option itu, si siapa sih namanya yang berkacamata sama Doni Salman itu, aku lupa yang satunya, yang hey guys murah banget ya murah lah ya, baginya betul murah karena dibayarin gitu, dia nggak punya duit juga. tapi gini, menurutku re-upload itu adalah salah satu pekerjaan yang paling hina, lebih di atas sedikit dari pemerkosaan dan korupsi. Karena tapi mereka merasa bersalah gitu. Jadi kayak mereka ngambil video terus diupload di sosial medianya mereka, entah YouTube atau platform lain gitu, untuk mendatangkan pelanggan, mendatangkan penonton ya, untuk kepentingan mereka gitu, untuk endorse dan sebagainya biar mereka terkenal. Karena itu nanti larinya akan ke jumlah likes yang mereka dapat, jumlah komentar yang mereka dapat, tanpa merasakan damage yang ke mereka gitu. Kayak misal mereka mengupload orang-orang binary option itu re-upload video-video lama mereka, terus orang-orang di komen itu menghujat si pelaku, entah benar apa salah aku nggak ngerti, aku nggak mau komentar, belum berkomentar di situ. Nah setelah itu komen-komen itu kan pasti akan terfokus ke orang yang di re-upload, wajah si re-uploader, memang dia tai, memang dia penipu, lalalala, sampah memang. Semakin banyak orang komen, semakin banyak likes, dia followersnya naik, endorse semakin besar ke dia, dan orang-orang yang komen ya tidak menyerang dia secara personal, bahkan kita nggak tahu siapa yang re-upload. Dan itu sampah banget, itu lebih hina, kayak anjing sih. Ya mungkin terlalu kasar, tapi dia kayak menutupi dirinya gitu. Nah kayak what the fuck man, kau bisa melakukan hal yang lain gitu, kau bisa buat sesuatu walaupun jelek tapi itu dirimu gitu, dan itu nggak bertanggung jawab. Kayak itu kayaknya setara kayak cowok yang ngewe ceweknya hamil minta potong jawaban sampai nangis tapi dia nggak mau, aku masih ke sekolah, gimana dengan orang tua aku miskin, lah. Itu sampah sih. Dan juga ya sebetulnya itu harus kita matiin. Maksudnya kalau ada yang kayak gitu re-uploader tanpa adanya tanpa adanya wajah dari si
pemilik akun. Maksudnya kalau misalnya dia membawakan berita itu adalah dua hal berbeda gitu, atau dia mereaksi atau dia memberikan opini, karena kau tahu dia itu siapa dan kau bisa serang dia. Tapi kalau reupload kan enggak, kalian cuma menikmati terus kalian komen menghujat sosok yang ada di video tersebut yang diupload oleh reupload. Agak susah. Ya mereka makin senang gitu, mereka komentar jahat kalian itu nggak berasa di mereka gitu. Itu pertama keresahan juga. Kau ngasih makan orang yang kau nggak tahu siapa gitu, dan kalau ini dibilang matiin rezeki orang ya, aku nggak ngerti sih posisi matiin rezeki orang sedangkan kau mencuri rezeki dari orang lain itu gimana? Apa yang dirasakan ya tapi semoga aja orang-orang hina kayak gitu nggak banyak ya, soalnya kan sangat mengganggu sekali. Apalagi ya, ini beneran tidak ada naskah, tidak ada berita yang dibaca. Mungkin kekurangannya di situ, karena mungkin masih episode baru. Kalau Panji Pragiwaksono itu bilang di salah satu konten di PWK itu kayak ya, kalau bikin sesuatu itu ya bikin aja, karena katanya Panji kebanyakan orang itu mau karya pertama mereka atau special show mereka atau apapun itu harus masterpiece. Padahal masterpiece itu dari karya-karya yang awalnya jelek, di show keduanya bagus, show ketiganya lebih bagus dan sebagainya, dan sampai show yang kesekian gitu lah. Jadi apa ya buat aja dulu. Ini rekaman masih 12 menit dan aku belum sampai target mau ngomongin 1 jam, padahal mau nemani kalian makan siang sambil tidur gitu, sambil rebahan, atau mungkin yang punya suami istri sambil melakukan itu bisa dengerin, I don't know. Nanti aku kasih background suara-suara piano biar lebih lebih enak aja. Oh ya, sama ini Will Smith sama Chris Rock itu menurutku secara personal itu itu menarik sekali, karena menurutku gimana ya caranya. Jadi untuk panggung sebesar Oscar itu adalah panggung yang cukup gede gitu, dan itu acara internasional. Mungkin gini, ada perbedaan atau hal yang tidak dipahami. Jadi acara internasional itu adalah acara yang mencakup seluruh dunia, bukan misal kayak ada rapper dari Thailand show di Indonesia. Itu belum tentu rapper internasional. Dia cuma rapper dari negara tertentu yang show di negara lain gitu. Itu bukan standar internasional gitu. Bukan masuk di kapasitas level internasional. Itu dua hal berbeda. Nah, ini acara Oscar, acara besar, acara internasional yang mungkin dilihat semua orang, dan Will Smith menampar Chris Rock karena jokes. Jokes gitu, kayak bercanda ya. Kalau kata banyak orang, it is a jokes, alright. Jadi nggak ada nggak ada takarannya gitu, dan agak
agak menjadi pertanyaan aja kalau misalnya orang ditampar atau dipukul secara fisik, karena jokes itu cukup cukup bikin takut juga sih. Kayak gini, orang yang menampar, aku nak bicara tentang Will Smith dulu. Orang yang menampar itu pasti memiliki, sampai dia menampar itu pasti punya rasa kesal, rasa tersinggung atas sebuah bercandaan jokes, atas jokes orang lain terhadap dia gitu. Kayak ya kita ngatain bapak teman kita terus dia marah terus kita mukul, ya simpelnya kayak gitu. Nah, cuman eh dari mana kita bisa apa ya, kita bisa membenarkan kalau mukul orang karena kata-katanya itu benar? Nggak ada. Maksudnya kalau misalnya dia bisu gitu kan terus nggak bisa balas, ya oke lah kan, kok bisa ngatain balik gitu, dan itu nggak apa-apa sih. Cuman kayak orang tersinggung dan mukul itu kayak dua hal yang cukup berbeda gitu. Masa iya sih kau mukul orang karena rasa tersinggungmu? Karena menurutku ya rasa tersinggung itu adalah refleks gitu, kayak ketawa, kayak kaget gitu, kayak orang-orang lihat bercandaan yang gelap-gelap. Oh tenang aja, tenang, aku open minded kok, aku bisa nerima bercandaan yang gelap-gelap. Pas bercandaan tiba-tiba dia kaget. Maksudnya kita nggak bisa kontrol. Tersinggung itu tidak bisa dikontrol, tapi mukul itu bisa dikontrol. Kita punya waktu untuk melayangkan pukulan itu. Ada masa otak segoblok itu sampai nggak bisa menahan gitu. Kayak ya kalau tersinggung ya itu refleks, itu kaget, refleks itu sepersekian detik. Nah tapi kalau mukul kan kau jalan dekati dia terus ketabrak doang, ya nggak bisa gitu men. Jadi menurutku kayak mukul karena tersinggung itu nggak bagus. Dan kalau aku baca itu beberapa kayak Chris Rock itu udah pernah ngeluarin jokes tersebut tahun 2016 atau tahun kapan gitu ke orang yang sama, dan dia tidak tahu kalau istrinya Will Smith punya penyakit tersebut. Dan dua-duanya sudah minta maaf, tapi nggak tahu ya, Will Smith minta maaf karena melakukan itu karena takut kalau dia nggak minta maaf itu pialanya diambil, karena kebetulan dia menang sebuah penghargaan di situ. Tapi nggak tahu. Cuman ya tolonglah, tersinggung boleh, tersinggung itu hak pribadi gitu. Kayak aku dari SD itu diologi atau dicengin itu pilai. Jadi dalam bahasa Berau, mungkin dalam bahasa di daerahku lah, itu kayak orang kayak mau jatuh, jadi kakinya itu kayak lembek sebelah gitu. Dan aku mengalami hal itu gitu dari SD. Terus SMP itu aku itu di kelas 8 sampai 9 itu gini. Pas masuk ke SMP kelas 7 itu udah mulai ada ciri-ciri akan jadi orang yang dimusuh. Aku nggak tahu, aku nggak pernah tahu alasan mereka. Tapi intinya untuk sekarang udah berteman, teman-temanku yang di SMP ya. Jadi kelas 8 itu kayak mulai dibully, kelakuanku mulai aneh ya. Memang aku akui dulu SMP itu aku aneh ya, sampai sekarang sih dari mulutku dan sebagainya. Cuman gini, kelas 8 itu mulai nggak disukain karena jadi apa ya, seksi keamanan nyatat orang. Terus satu orang namanya Zidan itu marah nendang aku. Terus pada saat itu aku masih pengecut, nggak berani. Terus kayak ngancam sambil nunjuk cewek, boksot, kayak di anime gitulah pokoknya. Jadi masih aneh. Tapi aku mencintai salah satu dari kelas, jadi aku
dari salah satu teman kelasku di kelas 8D di SMP dulu. Jadi aku udah bisa punya dendam yang besar sama teman-temanku di 8D. Nah, tapi yang menarik adalah pas kelas 9 itu pure satu kelas itu kayak nggak suka aku gitu, kayak Rido ini barang najis, jangan didekatin gitu. Mereka nggak ngomong secara bahasa sih, tapi apa ya, dari sikap mereka kelihatan kok kayak Rido apa sih. Jadi kayak betulan dimusuhi, nggak pernah diajak ngobrol, tidak pernah diajak nongkrong setelah pulang. Maksudnya anak-anak SMP dulu biasanya nongkrong ke kafe kemana, bukan kafe sih, kayak angkringan yang murah gitu tapi bisa nongkrong, itu nggak pernah. Jadi aku memang, ya kalau aku bilang aku nggak punya teman dulu di SMP sih tidak terlalu lebay. Ada beberapa yang akhirnya jadi teman sangat baik, ada 2 orang. Wahyu pun kayaknya adik tingkat. Tapi intinya gitulah, nggak punya teman, jadi kayak berang najis. Dan aku apa ya, mengamini gitu, kayak ya mungkin aku aneh, cuman aku belum tahu secara pastinya kenapa dimusuhi, nggak tahu. Jadi mulai dari ketika aku SMA dan aku berpikir kayaknya don't judge book by the cover itu cuman di mulut mereka untuk pembenaran doang sih kayaknya. Kayak ya kau ngejudge buku dari covernya, karena dulu SMP kayaknya pakai baju putih, terus aku itu nyuci pakai mesin cuci yang pada umumnya lah, yang ada pengering ada penggiling gitu. Nah itu kan pas dicuci noda kuning di leher itu tidak hilang bro. Jadi itu hilang pas disikat. Nah jadi baju putih itu walaupun sudah harum, sudah wangi, sudah diserika, tapi kan aku nggak ngeh banget kalau itu kuning gitu, dan itu diperhatikan orang gitu. Jadi aku selalu menjudge cover orang ya karena memang itu yang dilihat pertama, dan aku mengalami hal yang pada saat SMP dulu kurang menyenangkan ya karena cover gitu. Cuman serius belum tahu alasan sebenarnya sih. Semoga ada kesempatan ngobrol sama teman-teman supaya bisa apa ya, supaya aku tahu lah alasan sebenarnya itu apa gitu. Tapi poinnya adalah don't just book by its cover. That's bullshit, totally bullshit. Soalnya orang itu yang dilihat pertama itu ya covermu, fisikmu, caramu berpenampilan, caramu dalam apa ya, mengeluarkan output ketika berkomunikasi, kayaknya gitu deh. Cara berkomunikasi dan ya penampilan dulu lah. Kau penampilan rapi, bagus apa segala macam kayak Doni Salman tuh banyak yang kena tipu anjing. Kayak baik alim, tapi ya entah hatinya busuk atau memang dia nggak tahu, tapi kan orang lihat kayaknya terpercaya sekali nih, aku akan memainkan binomo. Ya itu fakta yang ada gitu. Jadi sangat apa ya, sangat cukup munafik kalau orang nggak ngejudge buku dari covernya. Terus ada kayak kata-kata yang melindungi itu, kayak kalau hati apa kalau yang dilihat fisik pertama, kenapa hati yang kalau apa sih sorry intinya kayak kalau hati diciptakan, kenapa memandang fisik? Ya betul. Pertanyaannya satu nih. Terus kenapa? Terus emangnya kenapa kalau terus
sorry. Terus kalau misalnya hati yang diciptakan, kenapa fisik taruh di luar? Kenapa itu menjadi hal yang dilihat dulu? Itu why? Ya kita berdamai aja gitu, kayak ya fair. Yang dilihat itu yang pertama adalah fisiknya dulu. Kau nggak bisa apa ya, sok untuk berdamai, enggak, hatinya ya betul memang hati itu sangat penting ya, tapi oh man, let's go, ayo dong ngaku. Kau juga ya, kalau fisiknya bagus terus hatinya bagus juga itu bonus, tapi ya iya sih, masa sih kau mendekati seseorang atau menilai seseorang nggak dari fisik dulu gitu, kayak come on man. Apa lagi yang mau dibahas? Ini aja deh, kita bahas tadi sekolah ya aku nggak punya teman. Kalau masalah kuliah, kalau mau bahas tentang perkuliahan dan teman-temannya, kayaknya belum bisa karena ada beberapa orang yang aku harus jaga hubungannya, dan kalau di komentar sekarang takutnya malah susah buat lulus karena mereka cukup membantu ya, cukup berpengaruh, jadi kayaknya ya udah deh, jangan dulu deh. Itu aja lah kayaknya. Mungkin di next episode bisa lebih bagus lagi dan pembahasannya lebih banyak lah. Nanti aku coba buat daftarnya dulu, buat ya kira-kira apa nih yang mau diobrolin. Dan kalian nentuin namanya, mungkin siapa tahu ada yang bisa nyangkut di aku dan kayaknya bagus nih ya, semoga aja. Karena aku yakin pendengarku ini luar biasa. Ada penonton setia, bukan penonton setia sih, kayak apa ya, kayak orang yang nonton super aja, namanya Ko Umi. Dia seorang apa ya, apoteker kayaknya, tapi dia lulusan farmasi di SMK dan kuliah juga lanjut di jurusan tersebut, dan dia kayaknya nonton setiap videoku yang barbar dan katanya lucu sih. Ya semoga bisa menghibur lah. Kan gini, aku kuliah di Tata Boga, SMK pun Tata Boga. Kayak aku tuh suka melayani orang, kayak ya aku akan menyentuh hatinya dengan lidahnya, dan aku mau bikin kayak gini yang agak-agak komedi karena aku ingin menyentuh hatinya dengan senyumannya gitu. Dan ya memang buat servis orang biar menyenangkan orang lain gitu, dan salah satunya temanku tadi itu dia mungkin terhibur, dan itu apa ya, apresiasi yang besar menurutku buatku. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir ini. Salam penutupnya apa ya? Ya udah, segitu aja. Tai lo semua.